Sorry Mbak, udah berapa tahun sih di bidang ini? In total? Kurang lebih 16 mau 17 tahun gitu. 17 tahun, oke. Wow. Udah kayak punya anak ya Mbak ya. Remaja kalau punya anak ini mah. Itu aku bilang tadi di awal Mbak, salah satu role model kita dalam berkarir. Mbak mulai karir kan di Indonesia. Nah terus dalam 17 tahun ini kayaknya aku denger Mbak udah ke 12 negara ya. Kagak. Jadi udah ngebet gitu mau international experience. Oke. Pas minta dari dalam, banyak alasan tuh. Oh, biasa. Tipikal. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Tilulilulilut gitu ya. Selamat malam. Sepada. Wih. Masuk juga. Dikirain susah signal Mbak. Selamat malam. Dengan siapa di sana? Dengan Astia. Dengan Astia. Coba passwordnya apa passwordnya? salam super. Ya. Anda mendapatkan motor Supra. Gimana kabarnya Mbak Astia? Baik. Ya. Di mana posisi Mbak? Di Abu Dhabi Corniche. Wis, Mbak ternyata masih di sini ya. Hampir aja kita ketinggalan. Soalnya kita dengar Mbak Astia udah mau hengkang nih. Benar-benar lepas kaki dari Middle East. Ya, jadi kita harus berkejar-kejaran dengan jadwal yang padat itu. Iya betul. Iya, Padat makanya. main-main sih. Ya. Mungkin untuk sobat-sobat kita, sobat workaholic, sobat overtime, kita kasih konteks dulu. Mbak Astia nih salah satu pejuang UAE, berjuang karir dari negara ke negara ya. Salah satu role model kita lah ya dalam berkarir. Kebetulan bidang korporatnya sama kita ya di perminyakan. Jadi kita mau gali-gali nih, selain pengalaman yang suka, duka, perih, menjengkelkan dan kontroversinya ya. Ending kita pengen tahu nih bener-bener ending selama perjuangan rantaunya lah ya. Yoi. Langsung aja. Tapi aku mau nanya sih Mbak Astia. Sorry Mbak, udah berapa tahun sih di bidang ini? In total? Kurang lebih 16 mau 17 tahun gitu. 17 tahun, oke. Wow. Udah kayak punya anak ya Mbak ya. Remaja kalau punya anak ini mah. 17 tahun. Makanya lagi ininya. 16 mau 17, belum genap Lagi 17 sweet 17 ya. Hampir sweet 17. Makanya lagi rebel-rebelnya nih kayaknya Mbak. Iya kan, kalau anak-anak jiwa-jiwa segitu tuh kan kayak nggak bisa nih diatur gitu kan. Tuh. Oke Mbak, kalau kita boleh balik ke awal dulu Mbak. Apalagi itu aku bilang tadi di awal Mbak, salah satu role model kita dalam berkarir. Mbak mulai karir kan di Indonesia. Nah terus dalam 17 tahun ini kayaknya aku denger Mbak udah ke 12 negara ya. Kagak. Liburan. Ke 12 negara mungkin liburan. Iya bukan kerja. Enggak. Oke. Kalau kerjanya berapa negara nih Mbak? Kalau kerja tuh jadi abis lulus tuh ikut Kampus rekrut recruitment ya, di oke. suatu company. Oke, terus? Nah di situ kurang lebih 6 tahun. 6 tahun di Jakarta, Company ya di Indonesia. di Indonesia, oke. Itu mulai dari Duri, Balikpapan, terus end up 2 tahun terakhir tuh di Jakarta. Berarti dulu di field? Dia tuh kayak semacam graduate program. Jadi walaupun di hire sebagai apa ya bahasanya? Sebagai tukang baca log. Oke, Iya, Tapi awal-awal itu harus ke field. Oke. Terus nanti diputar baru di kantor ya. Oke. Nanti at some point kalau Setelah dirasa breakout, sudah pinter gitu baru dimasukin ke kantor sesuai dengan posisi masing-masing. Betul. Oke, terus? Nah, setelah 6 tahun sebenarnya nggak ada masalah ya kerja di situ. Cuman waktu itu kan jiwa-jiwa muda ya. Pastinya. Jadi udah ngebet gitu mau international experience. Oke. Pas minta dari dalam, banyak
alasan tuh. Oh, biasa. Ah, Tipikal. banyak alasan. Terus? Terus karena jiwa ini terlalu menggebu-gebu, akhirnya apply lah random Apply sendiri. eh, Berarti bukan internal move ya? Maksudnya Bukan. apply-nya langsung apply keluar. Oke, terus. dapatlah offer dari kompetitor. Wow. Ini menarik ya. Penuh daging nih perbincangan sepertinya akan ini ya. Langsung di awal Buat- karir begini ya. Ya, buat ke dekat aja sih waktu itu ke Malaysia kan. Oh, oke, Cuman Malaysia. dulu tuh di kompetitor tuh expatnya ada 2 tipe. Heeh. Dia bilang IM dengan GM, Geo Mobile dengan International Mobile. Oke. Tapi kalau masih dalam satu region itu biasanya dapatnya GM. GM. Oke. Tapi at least nggak di hire lokal. Oke, ya benar. Nah, Karena terus- lokal Malaysia tuh juga setauku ya tolong dibenerin ya buat teman-teman yang lebih tahu. Itu sebenarnya rate-nya kurang lebih Indonesia kan ya? Iya. Ya, Iya. oke. Jadi waktu itu supaya gimana ya? Dibilang over karena si company yang pertama nih, walaupun dia lokal, walaupun waktu itu saya kerja di Indonesia tuh, dia itu not bad ya. Mungkin itu Pada tahun itu. golden Iya, line-nya bener. mereka ya. Bayangin kalau Jadi 16 tahun yang masalah- lalu kan jauh banget kita banget. Ada ada masa keemasan memang. Tiket-tiketnya itu juga oke gitu. Iya, Jadi bener. kena imbas lah Ya, employee-nya. oke. Jadi pas even though di over expat gitu, Heeh. sebenarnya beti-beti aja. Marginnya Karena nggak yang terlalu di kerasa ya. Oke. Indonesia tuh udah oke gitu. Oke. Tapi saking kepengennya nih, Iya, jiwa bener. muda kan, Yoi. langsung terima aja. Oke. Ah, Berarti kan pure bukan karena ini dong. Bukan. Oke. Kepengen keren aja. Oke, Gitu. kepakean keren. Iya dong, international assignment, ya kan? Terus Nah itu kurang lebih Agustus 2013 lah, Agustus 2012 pindah ke Malaysia. Malaysia. Oke, terus di sana Di sana negara pertama nih. Oke. di kompetitor nih enak juga Mm-mm. gitu. Cuman posisi aku ini kan gimana ya? Log analis tuh Mm-mm. orang-orang selalu bilang kalau nggak pernah kerja di operator itu belum bisa disebut petrofisis gitu. Oke. Jadi kembali lagi jiwa muda ini kan menggelora ya. Wah, bergejolak batin. Tiap ditantang nih, wow. Jadi orang tuh selalu komen gini, kalau cuman kerja di Serko belum pernah dong analisa core. Oke. Analisa core cuman bisa dapat di Teknikalnya ditantang ya, di challenge sama keabsahan diri Anda dipertanyakan lah ya. Terus abis itu karena ada sedikit gimana ya, kalau kita kerja di tiap company itu kan pasti ada aja kurangnya kan, walaupun dia oke banget gitu. Ya. Nah, cuman kalau kita nggak punya komparasi, kita nggak tahu apakah itu baik atau enggak gitu. Paham nggak sih? Iya. Jadi waktu itu ada sedikit problem juga dengan senior, dan pas ada setelah 2 tahun ya, dan pas ada offer ke operator Oke. langsung Wah, sign aja gitu. offer berikutnya. Ini kalau boleh tahu memang murni offer atau Mbak pun memang setiap berapa tahun Mbak memang terpancing untuk gue harus apply lagi nih, Enggak sih. Memang Enggak. di kala itu memang offernya yang datang ya. Cuman enggak, pas kuliah itu memang saya kan kuliah geologi ya. Ya. Memang selalu backgroundnya Kan mukanya geologi. kayak batu. Ya buat Jadi- teman deh. silakan. Jadi kalau log analis itu di Serko memang dia itu nggak bisa dibilang petrofisis gitu. Karena memang very spesifik kan. Oke. Jadi kalau kita muda tuh kita pengen coba semuanya aja dulu gitu. Betul. Apalagi karena kita lahir di service company, memang selalu ada feeling bahwa kayaknya gue bisa explore technical yang ini. Jadi Iya, kita benar-benar iya. tahu dari keseluruhan gitu. Iya. Ya ada Apalagi sih. kalau masih di bawah 10 tahun itu, kita itu keponya masih kepo banget dah. Iya betul. Ya, Betul. di bawah 10 tahun tuh kayak nanti orang bilang, lu cuman lihat-lihat log doang gitu. Iya. Yang ini kan nggak tahu. Wah, gue pengen apply gitu. Gitu. Oke. Jiwa muda. Jiwa muda. Kembali lagi. Tapi kan waktu Mbak masuk ke operator dari Serko, ilmumu tuh udah banyak banget. Dibilang banyak sih enggak ya, karena operator tuh kan ada jadi sebenarnya mereka nggak bisa dibandingkan sih. Karena Apple to apple ya. semua expert di
areanya Masing-masing, gitu. betul. Betul. Cuman setelah ke operator, nanti orang akan tahu, oh ternyata gue cocoknya di Serko, oh ternyata gue cocoknya di operator gitu. Oke, I see. Oke. Terus? Karena ada orang-orang yang suka job yang lebih dynamic ya, yang Betul. Ada. yang dia bosenan kalau ngerjain itu. Ya kalau misalnya kalau di operator tuh, contohnya FDP tuh dia Uh-uh. lama kan ininya kerjanya. Oh, oke. Dan bukan monoton ya, karena lu kayak study gitu. Oh, fokus di satu ya. Lama diubek-ubek Iya, satu field. satu diubek-ubek sumur, satu lama field dalam gitu. waktu yang lama. Jadi benar-benar fokus lah ke satu subjek. Sementara kalau di service, jangankan beberapa field, bahkan kita beda klien di hari yang sama. Ganti-ganti gitu. Di hari yang Biasanya, sama udah handle berapa hal yang berbeda. Dan ada orang-orang yang lebih bergairah gitu loh. Betul. Betul, tapi itu betul banget. Ada orang yang ngerasa adrenalinnya itu yang dia cari. ya benar. Adrenalin dia dikejar-kejar dan dia ngerasa, ada orang yang ngerasa jauh lebih dibutuhin pada saat dia di Serko. Jadi kayak gue harus punya Vinda nih, kalau enggak Vinda, jadi dia menikmati dicari-cari, terus menikmati kayak gitu tuh ternyata ada sih. Ya, memang ada. Dan biasanya kalau udah coba dua-dua tuh nanti dia akan tahu kan. Sebenarnya kalau aku sih lebih suka Serko ya. Jadi makanya di titik itu dari Malaysia Mbak berlanjut lagi. Ya, jadi karena dari Indonesia. Jadi nggak tahu sih apa semua orang kayak gitu, cuman kalau aku waktu itu kepengennya sih end up-nya di US waktu itu atau di Europe lah. Tapi bukan dengan menikahi bule, bukan itu ya. Kalau bisa itu sih, kalau bisa sih ya oke. Sebenarnya gitu ya. Cuman kalau belum ada kan harus cari plan B ya. Plan B-nya ya berkarir ya. Nah, jadi waktu itu nggak ada niatan sama sekali ke Middle East. Oke. Tapi kalau kita kayak pesawat itu kan, kadang kita mesti transit dulu. Asik. Gitu. At least kita sudah setengah jalan kan. Iya. Wis. Suka loh, ini kita baru berapa menit udah ada quote ya, kayak quotegarden.com ya ini habis ini. Oke. Terus Mbak? Jadi waktu itu ada temen dia mau resign dan dia harus cari pengganti. Dia di Middle East nih. Dia di Middle East dan dia Kalau boleh tahu negara apa nih Mbak di Middle East-nya? UAE. Oh, oke. Terus dia merekomendasikan kan dan langsung interview dan langsung keterima gitu. Disitulah akhirnya saya ke Middle East itu March 2019. Balik lagi ke Serko. Dengan Serko yang berbeda nih ya. Dengan Serko yang berbeda dari Serko. 2 sebelumnya. Oke. Tapi sebenarnya ada yang lucu sih. Jadi si Serko pertama ini kan experience yang aku dapat di Indonesia itu nggak ada, itu bagus lah. Gitu. Oke. Jadi during my time di Malaysia itu, gua udah 2 kali berusaha balik. Mbak yang berusaha balik atau mereka yang berusaha membawa? Oke. Jadi yang pertama tuh kalau nggak salah tuh 2015. Oke, berarti kayak cuman 2 tahun setelah Mbak pindah. Di kompetitor itu. Oke. Setelah 2 tahun dapat offer dari Oklahoma. Oke, tapi di yang lama ya. Udah sign, udah visanya udah jadi. Oke. Tapi Januari 2015 itu oil price kan turun, jatuh, betul. $25 ya? Iya, betul. Enggak dong, itu yang terus. Nah, terus akhirnya kan di cancel. Sebenarnya dia bilang dipending. Wah. Dipending sampai nggak tahu. Oke. Tapi waktu itu kebetulan ada offer yang lain dari si operator ini, ya udahlah ambil aja gitu. Nah, terus 2019 itu nge-apply lagi. Oke. Ke bukan Abu Dhabi. Oke, tapi ini company yang sama dengan yang pertama tadi. Oke. Itu lagi proses tapi lebih cepetan yang satunya lagi gitu. Baik. Jadi mana yang lebih duluan lah di momen itu. Duluan itu aja disabet gitu kan. Tapi memang pada saat itu Mbak emang pengen berlanjut lagi lah ya. Iya. Kan tujuannya tadi sudah mau setengah jalan dulu. Iya, gitu betul. Oke, sehingga akhirnya Mbak nyampe di UAE. Itu 2019 ya Mbak ya? Ya March 2019.
Jadi kalau di total sampai sekarang itu berarti yang posisi negara terakhir lah ya Mbak. Iya. Berarti 5 tahun, Hampir 5 lah, tahun hampir ya 5 tahun. di UAE di sini ya. Dan itu back and forth Abu Dhabi Dubai. Iya. Oke. Jadi company yang di UAE itu yang pertama dia Switzerland kan. Oke. Tapi dia punya office di Dubai, tapi dia handle-nya kan operator di Abu Dhabi. Oke. Jadi shopnya di Abu Dhabi, kantornya di Dubai. Oke. Jadi bebas aja. Nah, kalau boleh langsung ngebandingin Mbak pindah dari Indonesia, Malaysia, terus UAE, gimana tuh Mbak? Kerasa langsung susah ya, drastis. Tetap Jadi, drastis, karena Mbak udah ada transit Malaysianya dulu nih, apakah? Iya sih, jadi gini ya, sebenarnya waktu di Malaysia itu banyak challenge juga. Kalau kita kan di Indonesia karena kita semua sama ya, maksudnya kita Indonesian gitu, Ya, jadi nggak ada problem. Tapi waktu di Malaysia itu, waktu di Serco sih dia diverse ya, Serco Oke. yang kedua itu. Oke, yang di kompetitor. Malaysia, oke. Jadi problemnya nggak ada. Oke. Dan lebih internasional gitu. Oke. Jadi nggak kerasa. Nah pas di operator ini sebenarnya as Asian woman agak susah ya diterima untuk jadi expat. Oh, menarik. Di Malaysia Mbak? By the locals. Apa karena kita serumpun kan? Iya. Iya, karena kita serumpun. Jadi mereka mungkin mikirnya, aku nggak tahu ya, iya maksudnya kayak kita cuman kok bisa sih gitu, maksudnya kayak kamu orang cuman dari negara tetangga doang gitu loh, bukan orang kulit putih gitu. Mungkin kalau orang kulit putih akan dilihat lain pasti kan. Kalau misalnya gue blondie atau pasportnya lain, bener-bener beda. Gitu. Berarti kurang lebih sesama kayak di sini sesama Arab ya Mbak. Di sini sebenarnya ya maksudnya di negara kita di Serco gue sih lumayan berasa ya. Maksudnya kita punya beberapa Arabik lah ya di sini. Misalnya ada akamsi, ada tetangga gitu kan. Iya, yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak sesama Arabiknya aja memang kerasa ada saling nunjukin dirinya itu. Jadi kalau di operator itu kemarin, kalau memang gimana ya, kalau di sini tuh lokal dia salary-nya lebih gede kan kadang daripada ekspat, jadi nggak menimbulkan problem. Ya betul. Tapi kalau di Malaysia waktu itu ekspat itu dia bisa tergantung ya, pasportnya juga bisa dapat 2 atau 3 kali lebih daripada lokal. Sama kayak di negara kita sih sebenarnya. Cuma padahal sebenarnya belum tentu lu jago banget juga, iya. lu bergen sama jargonnya. Tapi aja masalahnya ekspatnya ini adalah seseorang yang kulitnya warnanya sama mukanya mirip, bahasa kurang lebih ya kan. Jadi pasti ada ya terasa lah, paham. Itu challenge juga dan jadi maksudnya gini, challenge mentalnya dari situ malah di Malaysia itu challenge mental ya Mbak. Dan lu tuh kan kalau misalnya ini lu tuh nggak wajib untuk tahu semua hal kan, karena itu kan you will gain by experience. Tapi karena perbedaan itu, jadi ekspektasi mereka tuh udah setinggi lagi. Iya, kok lu nggak tahu sih? Iya. Baik. Nah, ketika akhirnya Mbak nyampe UAE, challenge apa menurut Mbak terbesar? Wah. Panjang ternyata. UAE ini paling berat. Wah, itu bahasanya tadi barusan. Wah, itu pembukaannya. Ya, menurut aku sih, nggak tahu sih kalau dengan yang lain. Orang yang bisa survive di UAE dan tidak di operator ini hanya karena tax free aja. Iya lagi. Gak mungkin ada alasan yang lain. Iya. Menurut aku ya. Iya. Kalau dia bukan di operator, iya. Benar sih. Karena ya nggak ada sih orang yang mau jadi pasien dokter jiwa. Tapi bener Mbak, karena kebetulan di dunia service yang divisi aku punya orang dari Norway, Ekuador, Kolombia. Kita kayak literally dari manapun, dan setiap kita ngobrol emang tuh kayak kalau mau dibilang salary, kalau mau dibilang angka sama di Norway, tapi in the end yang ngebedain tax-nya gitu. Net pay-nya kan beda kan. Sehingga sangat
umum orang akan selalu bilang gue 1 tahun aja di sini. Yang Oh. tetapi selalu Pada kenyataannya tidak terjadi 1 tahun itu gitu. ini contoh nyata. Gue 1 tahun aja di sini. Teng Desember 1 tahun. Walaupun tidak disengaja. Ya, walaupun ini tidak disengaja ya kan, ini intermezzo sebelum kita masuk ke menu utama. Betul. Nah sebelum masuk ke situ, tadi Mbak kalau overall Mbak udah jalanin 5 tahunan di UAE dan 1 tahun terakhir ini benar-benar di Abu Dhabi. Menurut Mbak tapi work life balance Mbak gimana di UAE dibandingin waktu Mbak di Malaysia sama di Udah Indonesia? gak ada lagi namanya work life balance di UAE. Hanya work Work balance. aja. Worknya balance gak? Worknya aja balance gak? Susah banget ya Ya jawabnya. susah ya. Kayak jalan di 1 tali gitu ya, pakai sirkus kan? Jadi gini, Gimana? UAE ini as a country dia enak. Iya loh, aman ya kan, aman, terus bersih. bersih. Iya, Iya, no macet-macet iya loh ya. klub. Iya, Iya, setiap gue pulang tuh pun nyokap gue bilang bersihan. putihan Iya, gitu. bener, putihan, bener. Terus terlepas di beberapa sudut kota ini ada yang bau badan, aku nggak pernah bau badan loh Mbak. Aneh loh, di sini keringatku Iya pun loh. keringatku pun Bener, jadi bener. sangat jinak gitu. Terus makanan kagak pernah basi, kita lihat-lihat. Iya, Nasi, iya. masak nasi dibiarin aman. Jadi kayaknya kalau misalnya orang ada yang udah nggak tahan ya dengan work life balance tadi, dia akan mulai mempertimbangkan faktor-faktor yang lain gitu. Tapi kan negaranya enak. Tax free. Cari-cari alasan, Iya. cari pembenaran, Iya. cari pembenaran dari sakit jiwanya kan? Enggak, sakit jiwa enggak. Padahal nanti kalau udah stroke kan bingung sendiri. Harus nunggu pas udah stroke. Mbak nih mau nampar gua terus dari tadi ya. Enggak, soalnya itu tadi yang gue omongin sama temen gue gitu. Gimana? Dia tuh udah seminggu tidur Kebas-kebas. 2 jam per hari. Wah, memang Terus mencari dia. Tapi Terus- Vinda pernah 2 hari nggak tidur dia pernah. nah itu terus dia bilang I can't do this anymore. Oke. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain juga kan karena Dia ya punya mungkin, family. ya ada dia family punya- atau oke, apa gitu. Terus ya gue bilang ya kalau lu stroke juga family Family lu lu juga terbengkalai juga iya, gitu. sama aja Iya, ngaruh benar. gitu. Benar. Ya di situ dia jadi ter-encourage lah untuk mulai ngeplay juga kan di tempat yang lain gitu. Karena kalau mau stay di UAE ya mendingan di operator aja lah. Itu kayaknya udah solusi paling terbaik gitu. Iya. Jadi memang dunia servisnya karena itu sih semua berpacu dalam menunjukkan diri dan juga ya kepentingan pribadinya ya di salary Iya. yang ya Gimana ya? Karena banyak di si company ini kan banyak cabang ya. ya Tapi kayaknya cuman di negara ini aja yang bobrok. agak-agak kayaknya di tempat lain. Jadi si company ini in general dia nggak bad gitu menurut aku ya. Ya. Tapi entah kenapa yang di negara ini nih agak-agak kurang on gitu. Makanya kan dikasih nomor psikiatri, psikolog. Boleh nelpon, gratis loh. Nomor pemadam kebakaran juga ditulis di situ. Oke, nah ini karena Mbak udah mulai agak bahas tentang company terakhir Mbak yang sebenarnya agak-agak. Kami juga mendengar ini salah satu pemicu utama lah keagak-agaan ini nih yang menimbulkan gonjang-ganjing antara Mbak dan company terakhir. Betul, dan ini momen kayak kita bisa bilang highlight dan sekaligus plot twist di tahun ini, di pertemanan kita. Iya, kita benar-benar kaget. Kalau boleh di-share Mbak, karena sobat-sobat overtime jadi nggak ada. Jadi tuh gini ya, pas gua resign nih kan Oke. dari yang sebelumnya, yang udah di UAE tapi sebelumnya, terus somehow gua tuh teringat gitu, wah I have been trying to get back to this company so many times, Oke. gitu kan? Company yang terakhir ini Yang nih. terakhir Oke. ini akhirnya terjadi juga gitu. Oke. Karena gue teringat yang di Oklahoma itu yang 2018 akhir 2018 akhir nggak jadi itu.
Nah, terus digodain nih sama teman-teman yang lain kan. Terus karena kan gue pindah-pindah terus gitu. Terus yang gue jawabnya gini nih sama mereka. Tapi waktu itu belum kerja ya, masih baru SAP ya, SAP aja belum jadi. Oh iya, nomor ID ya. Masih hari pertama. Ya mudah-mudahan gue pensiun deh di sini ya, Bo. Gue nggak mau pindah-pindah. Gue nggak mau pindah-pindah lagi Bener deh. kan pensiun dini tapi Karena gue digodain mulu dia bilang gini, pensiun dini. lu pindah-pindah mulu sih nggak capek apa? Oke. Terus gue balesnya gitu. Iya, Kan padahal gue udah coba masuk beberapa kali tuh. iya, mungkin lah Mudah-mudahan memang gua ini jalan pensiun Tuhan ya di kan. sini, Akhirnya doa gitu. terjawab nih yang dulu sebagai semoga pelabuhan terakhir. Ya udah, jadi kalau boleh ceritain pelabuhan transit terakhir ini, pemicu utamanya apa nih Mbak? Karena ini nih maksudnya kayak kontroversial yang terjadi inilah yang akhirnya membuat Mbak langkah berikutnya akan keluar dari UAE juga kan. Nah, Iya, kalau boleh di-sharingin Mbak nih. Jadi sebenarnya gini, waktu sebelum gue udah sign, tapi sebelum gue bener-bener masuk, gue ini ketemu dengan log analis sebelumnya yang sempat hilang dari peredaran Oh, dan kembali lagi. di sini di kantor lama ini, di Iya, kantor yang terakhir ini. Yang terakhir ini. Oke. Terus? Buat handover gitu. Oke. Terus karena gue kepo, gue tanya lah kan, Kenapa? alasannya. Ya. Dan dia jelasin gitu. Detail dia jelasinnya ya. Detail banget. Oke. Tapi waktu itu gue entah mencoba positif atau denial, gue mikirnya masa sih segitunya banget. Tapi Mbak, emang kalau nggak ngerasain sendiri, orang tuh nggak percaya loh kita cerita. Iya. Maksudnya waktu aku cabut dari company ini gitu kan, terus kan ada beberapa CV yang masuk kan, kayak misalnya bahkan aku pun ditanya, kamu punya nggak rekomendasi orang yang buat gantiin kamu? Itu aku kayak bisa nggak aku nggak ngasih, kayak aku kenal mereka gitu, kayak dan waktu itu kan spesifik banget. Kalau bisa cari perempuan juga lagi gitu loh, karena kan mereka kehilangan perempuan ya? Mereka kehilangan perempuan Mbak, diversity. Okay. Pada saat itu aku perempuan sendiri loh, nggak ada. Aku iya, pada saat itu tuh cuman satu dari departemen yang ini, departemennya Vinda, karena kita satu bagian, satu dari departemen lain, terus selebihnya ada lagi perempuan itu di HR dan service planner ya, kayak gitu. Jadi engineer itu nggak ada, gitu loh. Jadi cukup besar pada saat itu waktu aku keluar, ditanya kenapa ada masalah apa gitu kan. Dan mereka pun bertanya, jadi mereka prioritasnya memang pada saat itu, kalaupun setelah itu aku ada yang menggantikan tuh perempuan juga. Baiknya gitu kan, buat ngisi slot ini nih. Tapi akhirnya dapat nggak perempuan? Dapat, tapi setelah dapat laki dulu. Laki dulu, terus dia apakah terus perempuan itu masih ada? Masih hebat kan, tapi udah ya gitulah. Nah itu bukan, tapi itu bukan rekomendasiku ya, maksudnya kayak aku sempat nerima beberapa CV dan pada saat itu menurutku aku fair karena CV ku serahkan dan aku ngomong juga, maksudnya mereka orangnya bagus gitu semuanya. Tapi aku juga ngomong ke si orang yang ngasih CV ini, maksudnya aku ngomong ke mereka satu-satu bahwa keadaannya tuh kayak gini. Kalau lu masih mau nyoba silakan. Dan itu ya kalau memang nggak nyoba sendiri mereka nggak tahu. Banyak yang nggak percaya gitu. Masa iya sih kayak gitu Mbak? Emang iya. Nah jadi kembali ke si cewek tadi, dia itu bahkan saking stresnya ya, yang dia cerita ke gua itu dia MIA, missing in action, di akhir-akhir dari September sampai waktu handover Desember sama gua, Desember something. Padahal gua belum join tapi gua udah sign. Jadi karena dia hilang itulah divisi itu mencari orang baru. Jadi dia cerita tuh gue stres banget begini. Cewek yang ini, yang mbak gantiin. Cewek. Tahun lalu ini ya. Tapi karena gue mencoba positif dan yang gue bayangkan si company ini adalah experience gue waktu di Indonesia kan. Ya. Which is waktu itu kan engineer-nya oke, tool-nya oke,
duitnya oke, Nggak usah timnya dibagus-bagusin oke lagi Mbak. gitu. Oke. Jadi gue merasa cewek ini lebay aja. Oh. Bahkan dalam hati gue bilang, ah mungkin lo aja kali yang males ya. Gitu. Ya kan? Bisa. Nah, dan waktu minggu pertama deh, bukan hari pertama juga ya, minggu pertama gue masuk kantor, gue ketemu lah sama Vinda sama ada satu lagi orang sementing tuh, si Aci. Dia bilang gini sama gue, lu sekarang senyum-senyum aja. Iya. Ketemu di WC kita Mbak. Papasan Iya. gitu deh, papasan. Biasanya kan? di WC. Kalau nangis bareng biasanya kita ke WC. Dia bilang gini, lu sekarang senyum-senyum aja lu, coba kita lihat lagi nanti 3 bulan. Coba lihat lagi 1 tahun, masih sama Mbak. Terus di situ gue juga merasa, masa sih segitunya banget dah, nggak gitu banget kali gitu. Nah, terus gue dapat laptop dan lain. Gue setelah SAP, jadi seminggu setelah itu dah. Biasanya tuh kan anak baru tuh ya, ada orientasi ke apa ke ini ke. Ada disorientasi kepala aja Mbak, pusing-pusing aja sendiri. Nggak ada cuy, langsung kerja sendirian pula. Terus gue bingung ini apaan ya gitu. Nah tapi karena gue memang waktu di company yang sebelumnya, di UAE yang sebelumnya tuh memang sudah agak rodi ya, kayaknya itu memang culture UAE deh. Jadi nggak terlalu shock dengan pekerjaan romusannya, itu gue biasa aja. Di sini tuh lebih ke face-nya tuh tak cepet banget, semua ritmenya tuh itu yang bikin orang kadang. Tapi ada hal-hal yang mulai dari awal gue udah bingung gitu. Misalnya, kok ini kayak gini ya? Ini bukannya harusnya begini caranya. Jadi dari apart from the handover sama si yang tadi yang Mbak gantiin, nggak ada lagi petunjuk dari lain, nggak ada yang ngasih. Tapi kan jobnya tuh kan jadi kayak mungkin karena mereka juga ekspektasinya ya. Kayak kamu juga dulu kan di sini gitu. Tapi bukan itu maksud gue. Jadi pas kalau kita ada job itu, misalnya harusnya kita melakukannya begini, melakukannya begitu. I see. Gitu. Oke, jadi nggak sesuai dengan SOP lah, disingkatnya. Oke. Jadi di situ gue bertanya-tanya, apakah dalam beberapa tahun ini semua sudah berubah? Wes. Apakah yang saya kenal dulu sudah tidak begini lagi? Gitu. Rangga, kamu berubah. Terus gue mulailah berbincang-bincang dengan orang-orang dari region yang berbeda. Dan kebetulan sebenarnya Indonesia ini canggih ya. Mereka tersebar di berbagai dunia. Jadi untuk dapat example dari negara lain itu gampang. Terus mereka jawab, enggak kok, seharusnya enggak kayak gitu. Masih kok yang masih seperti yang dahulu gitu. Jadi setelah Mbak cross check, alert yang Mbak rasakan tampaknya cuma terjadi di negara sini. Tapi akhirnya gue mencoba discuss juga dengan field engineer. Berarti itu kamu komunikasikan ya, findingmu tadi. Oke, terus? Mengapa? Terus ya biasalah, money talks. Oke. Terus gue pikir, misalnya kita mau nggak sesuai di satu job because of certain reason gitu, ya wes lah, at least ada data yang bisa kita percaya as reference. Yang valid gitu. Satu sensor. Jadi gue di situ continue aja, walaupun agak ngedumel dikit. Walaupun nggak sesuai hati nurani kan, karena udah ragu dari awal kan. Anxiety gitu. Iya benar sih. Iya benar. Tapi gue lakuin aja, apalagi waktu itu kan masih baru ya, kita kan masih perlu self actualization. Oke, benar. Setelah padahal udah menahun, ternyata masih butuh dia. Oke, terus Mbak? Karena sebenarnya cewek tuh susah juga loh untuk supaya dilihat di culture negara ini. Jadi untuk bukan bersaing juga sih, supaya apalagi menurut gue ya, sebagai cewek Asian di sini itu, lu at least harus proof dulu kalau lu memang oke gitu. Tapi kalau lu udah dapet itu, baru lu enak gitu jobnya. Tapi ini semacam toksik juga ya Mbak, maksudnya. Iya, itu bukan hal yang bagus. Iya, oke lah memperjuangkan
jati diri seorang wanita, jati diri Asia, terus jati diri Indonesia. Tapi sebenarnya itu nggak gimana ya, nggak penting juga. dan itu juga bukan kewajiban kita Iya. sebenarnya, tapi As long as you deliver, nggak perlu juga orang lihat-lihat lo oke apa enggak gitu. ya. Yang penting job lo selesai, dia approve, udah. Tapi Indian ya ketika tenggelam apalagi di awal-awal ya toxic itu ya muncul banget, sangat Iya. menggerogoti memang. Nah jadi dan gue merasa di situ manajemen ini memanfaatkan situasi nih. Oke. Semua aja dilempar ke gue waktu itu. Iya, dia lihat cewek ini Dia lagi mau nerima aja nih semua. Iya. Dan menurut gue manajemen tuh pintar juga, dia bisa menilai tuh mana yang lagi kepengen self actualization iya. mana yang udah jengah. Iya. Mana yang serahkan pada saya semuanya. Kalau kata ibuku tadi itu pengabdian. Diannya udah pergi, ngapnya aja jadinya. Betul. Dan endingnya dia abdi. Kata lain abdi adalah budak. Nah jadi itu survive kira-kira 3 bulan deh. Oke. Karena gue nggak bisa ya gini. Selama gue kerjaan gue tuh satu bidang aja gitu. Gue kalau mentipu-tipu itu menyebut kata kunci. Tipu. nggak banyak-banyak gitu. 10%, Ya. 20% oke lah. Karena ada circumstances ya yang harus kita tolerate lah. Iya. Sedikit banyak itu dimanapun, aku rasa dimanapun ya. itu politik ada. Ya. Maksudnya kayak kalau pun kita di bisnis makanan sebutlah, aduh bumbu yang ini belum kebeli, kita taruh aja Royco. Ganti. Bisa aja kan. Exactly. Kayak pada dasarnya itu bukan sesuatu yang real, itu sesuatu yang sintetik. Ya, jangan signifikan banget Ya. itu ininya, gantinya. Nah, tapi yang gue lihat di negara ini untuk company itu, dia mau menjadikan itu SOP. Udah sampai ke level itu ya, karena Iya. dia udah membiasakan sekali 2 Dan kali lolos. Dan ternyata kliennya tidak ngeh atau ngeh tapi pura-pura nggak ngeh, atau ngeh tapi nggak mau cari masalah. Kita nggak tahu dah alasannya. Nah terus gue pikir oke, mungkin bagian yang job A kayak gini, mungkin job B, job C, job D enggak, biasa aja gitu. Lah ternyata Sami Mawon. Sami Mawon, Aku udah dari gimana? orang Batak udah berubah dia jadi orang Jawa sekarang. Kalau di titik terendah hidupnya berubah dia sukunya. Jadi job pun kayak kerjaan gue tuh kayak soul ya, ada step-stepsnya gitu. Jadi misalnya kasih BL tuh Sebutlah. yang paling isi gitu. Nanti ada yang lu harus nentukan fluida gitu. Kalau yang menentukan fluida jangan lalu bohong-bohong. Ini kan Karena itu kan penting. ini gitu. kan isi harta karun seseorang Iya, gitu yang kita lagi analisa kan. Bayangkan kita ada kotak Pandora, kita udah bilang itu ada harta karun di situ. Begitu dibuka, air, Zong gitu. zong, gimana? Ya, itu kan bahaya juga. Ini kan kayak beli sepatu di Belawai. Ini Adidas pas dibuka Adimas. Kan gimana? Kotaknya udah Adidas, pas lihat sepatunya Adimas. Ya. Oke Mbak, Nah di situ lanjut. makin ke hari, dan memang gue orangnya bukan terlalu yang nerimo ya. Jadi gue makin pusing karena kok gini sih, kok gitu sih. Itu setelah kasus keberapa kira-kira Mbak? 2, 3? Lebih. Oke. Jadi setelah gue menyadari mereka akan melakukan ini Terus gitu. menerus. That time gue positif, mungkin si penjualnya ini nggak ngerti teknikal gitu. Ya. Bolehlah gue bercakap-cakap sedikit sama dia gitu. Dia ngerti. Oke. Dia hanya tidak mau melakukannya. Oke. Dan kembali ke duit tadi gitu. Nah makin lama gue makin pusing. Tapi mereka nggak bisa komunikasi ya Mbak? Maksudnya Mbak udah coba komunikasiin, ini kayaknya nggak bener deh. Maksudnya kayak sudah coba, cuman kembali lagi jajaran papan atas ini kan dipegang oleh kaum tertentu ya. Yes. Dan ya oknum-oknum ini Agresif lah sifat agresif dasarnya. dan greedy, dan mungkin dia kepengen cepat
promosi juga. Iya, ada kepentingan pribadi banget. Ya, jadi objektif kita dengan objektif dia itu, maksudnya bukan kita ini, tim gua lah. Iya. Agak berbeda gitu loh. Iya. Udah nggak sejalan. Jadi kalau misalnya lu orangnya nurut-nurut aja, kayaknya sih aman-aman aja ya hidup lu, paling lu pusing sendiri aja Iya. gitu. Cuman yang gua takutkan itu biasanya yang kayak gitu-gitu nanti kembali lagi ke lu setelah 4 bulan, setelah 5 bulan. Secara personal. Si kliennya itu akan kejar lu lagi kalau lu bohong. Iya, karena kan ujung-ujungnya maksudnya kayak semua itu kan ada nama kita terpatri di situ gitu loh. Jadi Exactly. dan itu menahun pun kalau kita dilihat reportnya dicari tahu. Iya, ini Nah, siapa ini nih siapa? dulu nih orangnya, Siapa gitu. dulu orang yang ngerjain ini, kenapa kayak gini gitu kan. Iya. Dan itu juga berawal dari kitanya membuka pintu gitu kan. Kayak kita buka peluang nih untuk oke lah kita iyain Iya. gitu. Karena susah juga sih ya kalau di awal kayak ya itu tadi orang baru, masa iya udah mau nolak, ada politik dan segala macam. Jadi emang ya. Nah, makin ke hari gue tuh makin jengah dan gue tuh Jeng ya? observe. Jeng ah, bukan jeng ya. Nah, Dikirain Mbak mulai ngerokok kretek. Arah ceritanya mau ke sana. Oke, Jeng, Nah, silakan. terus gue tuh observe ya, yang semakin gue makin berontak itu ketika jadi sistem di company ini ada hub, ada non hub gitu. Oke, kayak pusat proses Iya. data dan Kalau lokal. dia udah tahu dari awal data itu akan dikirim ke hub, mereka serius tuh ngejobnya. Takut disemprot kan? Ya pilih kasih ya. Bukan pilih kasih, takut disemprot Oh, karena mereka sebenarnya tahu dia salah gitu. Iya. Tapi kalau dia itu bakal dikerjakan in house, maksudnya di negara itu, wah kumat dah. Nah, itu. Karena lu reporting ke negara itu, jadi lu juga nggak bisa macem-macem, gitu aja. Nah, di situ gue mulai nothing tulus tuh, gue berantem mulu tuh di situ. Oke. Berantem dalam artian bukan berkelahi ya. Jadi kayak kalau gue disuruh apa, gue cuekin. Kalau misalnya gue disuruh aneh-aneh, gue udah mulai bilang enggak. Bukan, gue cuma jawab enggak deh, itu enggak benar gitu. Dari titik Mbak bener-bener nolak sampai akhirnya di puncak terakhir ini lepas, itu berapa lama tuh Mbak sebelum ke puncak Gue akhir? tuh mulai nolak tuh bulan Juli. Oh, jadi sebenarnya udah mau hampir 6 bulan ya Mbak tuh udah nolak. Nolak. Akhirnya puncaknya Tuh, jadi ada suatu service yang menurut gue ini penting ya. Bukan menurut gue juga, menurut klien juga memang penting. Pasti penting. Dan sebelum pre-job itu kami udah meeting tuh 2 minggu sebelumnya. Dan ketika itu jelas banget harus begini, harus begono, harus begini. Dan gue udah melihat kalau operation ini bakal aneh-aneh gitu. Akhirnya gue mengkontak lah tim besar di Amerika, Houston. Dan mereka sudah bilang jangan. Oke, jelas ya. Terus gue forward dan penasehat ini dia nggak akan cuman bilang jangan doang. Bener. Dia akan bilang harus kalau misalnya mau tetap jalan, tambahkan 1, 2, 3, oke. E, F, G. Dan itu hitam di atas putih ya. Hitam di atas putih. Jadi bukan kayak by phone atau chat, email, jelas. Yes. Oke. Terus gue forward tuh, ya kan? Setelah gue forward, gue berprasangka baik, mereka follow dong. Kalau mereka nggak mau nurut sama penasehat, siapa lagi yang mereka mau turutin? Iya, betul. Abis itu mereka kan preparation, gue kan nggak tahu kan ikut. udah di run operation, ya. Nah, tahu-tahu kan nanti nerima data. Lah, ternyata pas sudah mau job besoknya, kok mereka nggak ada follow sama sekali gitu loh. Terus di situ gue react. Oke, itu Di situ gue nggak cuman bilang enggak aja. Gue bilang kita kan sudah meeting bla 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 bla. Terus gue dipaksa gue matiin handphone gue. Menghilang, missing in action ya. Missing in action dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nggak sampai 3 bulan nih. Cuma 10 pagi sampai 6 sore. Pas job berlangsung. Oke, bye. Terus
si penjual ini dia bingung, kesel, Ya, marah lah dia intinya. marah dia kasih tau lah dengan country manager. Oke. Terus? Nah di situ dan gue kebetulan mereport ke country manager. Oke. Nah di situ gue jelaskan kenapa itu nggak bisa dilakukan dan tolong dikirim saja ke hub karena mereka banyak expert di sana. Ya oke. Di situ mereka nggak mau kirim ya. Dengan alasan? Ya, nanti dimarahin dong sama hub. Oh iya bener juga sih. Kan ini sudah disuruh ganti bumbu. Terus? Iya, terus gue akhirnya sudah bukan debat sama tim operation lagi. Gue berdebatnya dengan country manager itu. Oke. Nah, di situ makin parah dan dia mengucapkan satu hal kalau kita mau ke HR aja kalau gini. Dia juga Gitu. angkat tangannya langsung ancaman ya. Oke Ya, itu Mbak. terus memang pas argue itu, aduh kok terlalu detail. Ini tapi nggak usah sedetail itu Mbak. Maksudnya kayak saat argue Pas akhirnya argue di situ gua juga udah merasa wah ini udah nggak sehat juga. Iya. Walaupun nggak oke, walaupun misalnya kami nanti reconcile, Iya. situasinya udah nggak enak. Iya. Jadi mendingan dilanjutkan saja. Iya, karena kan balik lagi Mbak kerja udah nggak sesuai dengan hati nurani kan. Iya. Jadi emang semua posisinya udah nggak nyaman, bener kata Dan dengan Mbak Khalid tadi. juga udah nggak enak kan. Iya bener. Akhirnya berlanjut lah. Iya. Oke. Dan disitulah akhirnya inilah saatnya untuk mencari opportunity baru. Gitu. Harus sampai di titik itu ya Mbak. Cuma aku rasa juga dengan knowledge dan experience yang Mbak punya, Mbak akhirnya bisa ngejudge. Karena Mbak udah pernah di operator juga kan Mbak, sadar apa yang sebenarnya itu hanya masalah waktu aja ya ketahuan apa enggaknya. Karena enggak gini, operator itu dia hanya ada delay aja. Karena sebenarnya orang pintarnya itu ada di dalam di tengah-tengah nanti tuh bakal ngecek juga gitu. Iya. Ujungnya nanti juga ketahuan. Dia karena terlalu pintar mungkin dia nggak di front line gitu. Iya. Tapi memang ujung-ujungnya nanti sampai ke mereka juga. Iya. Gitu. Tapi memang ada kebusukan yang sangat mengakar lah, khususnya di negara untuk company kita ini, di negara ini karena kerumitan ini udah terlalu banyak yang mentoleransi. Iya. Dan yang gue nggak habis pikir nih, sebelum gue tuh betapa banyak senior yang juga keluar dengan hal yang sama Mbak. Iya. Jadi gini, ada yang bertahan, gue nggak ngerti alasannya apa, dan dia mengikuti apa maunya company ini. Ya. Ada yang pinter banget dan dia nggak tahan, dia 1 tahun caw gitu. Iya. Jadi memang tidak pernah ada yang bisa stay lama. Longer di sini, either lu pergi sendiri atau dipergikan atau ya macam-macam lah gitu. Oke, tapi dengan keputusan itu Mbak ada penyesalan gak Mbak? Enggak sih. Oh jadi gini ya, sebenarnya waktu gua sudah tidak di company itu, gua bitter gitu waktu mau pergi vacation. Oke. Tapi setelah gua vacation, kok enak ya cuy. Ini emang Mbak. Kok peaceful banget nih hidup. Iya. Di situ gue nggak ada penyesalan sama sekali. Jadi waktu bitter pun gue nggak menyesal. Misalnya itu terjadi lagi, gue tetap akan melakukan hal yang sama gitu loh. Cuman ya karena masih fresh aja kan. Iya. Jadi bitter gitu. Tapi pas setelah gue pergi vacation, loh kok ternyata nggak dapat email nggak jelas itu dan WhatsApp yang mengganggu. WhatsApp yang mengganggu itu kok indah banget ya hidup ya. Iya, gitu. jadi kayak. Nah di situ gue yakin kalau oh ternyata inilah yang terbaik. Gitu itu lah. Emang tinggal tunggu waktunya aja kan, gitu. Ini kan masih stress free. Dan gue nggak kangen sama sekali. Ya lo orang handphone aja tadi langsung mau handphone nggak? Nah. Layar monitor ambil. Handphone dan ambil. Dan gue gak kangen gitu. Dan today gue habis ketemu sama teman-teman gue ya. Teman-teman setim. Perpisahan terakhir ini ya Mbak ya. Dan mereka still complaining
hal yang dengan story yang sama gitu. sama ya. Di situ gue kayak, ya Tuhan terima kasih deh, gue udah nggak di lingkungan itu lagi. Iya karena Akhirnya gue terbebas gitu iya loh. iya. Karena kadang orang mikir, aduh kalau kayak gini gue dipecat, aduh kalau gue resign gue ngapain? Iya, Padahal momen napas itu gila, kayaknya setengah tumor hilang gitu ya Mbak ya. Bener-bener langsung oksigen masuk. iya, dan like indah banget gitu. Jadi gue udah hampir 3 minggu deh kan bebas Ya. dari lingkungan itu. Gue happy gitu. Dan misalnya kepengen cari, tapi ada impactnya sih. Di situ gue merasa ya, kayaknya gue harus cari role yang baru deh. Oke, like technically speaking atau bener-bener pindah dari teknis Mbak? Kalau bisa jangan lagi deh teknis-teknis, karena karena gue tidak begitu muda lagi gitu kan. Gue nggak mau lagi begadang-begadang, gue lelah. Jadi sebelum event itu terjadi, adik gue tuh datang tuh ke sini 2 minggu. Oh, oke. Dari tanggal 3 Desember sampai 2 minggu deh setelah dari tanggal. Di situ dia melihat gimana gue bekerja kan. Pastilah. Maksudnya kita tuh kalau ada tamu, ada keluarga ngunjungin tuh sebenarnya kita kayak akhirnya jadi ngerasa kayaknya sebenarnya kamu gak usah berkunjung deh, karena kita juga nggak bisa punya quality time bareng ujung-ujungnya. Iya, nah tuh jadi tuh gue tuh lagi jalan-jalan asik di Corniche. Cuaca kan juga lagi oke kan. Iya. Nah, ada WhatsApp nih. Bilang ada job datangnya jam 10, jam 7 pagi harus jadi. Terus kami langsung pulang tuh. Tadinya mau duduk-duduk cantik di Corniche jadi nggak jadi. Oke. Ya kan? Pulang dan gua ngantuk. Oke. Tapi gua tahu itu harus dikumpul. Oke. Harus dikumpul nih. Iya. Ujian ini. Iya. Jadi gua sampai bilang sama adek gua pengen tidur deh setengah jam. Boleh nggak lu nggak tidur supaya lu bangunin gua. Jangan sampai kelewat jam 7 gua nggak kumpul. Dan itu dia lakuin kan. Terus tapi setelah gua kirim tuh gini, emang nggak ada kerjaan yang lain. Gitu. Dia pun udah melihat gua tuh menderita sebenarnya betul, gitu loh. Terus pas gua udah nggak di company itu, dia bilang gini, udah lalu cari yang kerjaan jam 8 pulang jam 3 nggak ada gitu. Macam ada aja yang mau dibawa nanti kalau kita berpulang ke Rahmatullah gitu. Betul Mbak. Itu juga beberapa temen sama keluarga sempat ngunjungin aku sama Tita juga. Kita kayak kurang lebih kayak gitu juga sih Mbak. Mereka kayak, kok kita ngelihat lu lebih depresi ya di sini Vin gitu kan. Terus bla 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 sampai akhirnya ada satu tante waktu itu datang, dia bilang, oke, kamu sekarang kelihatannya mungkin bisa nahan stres ya, walaupun tante lihat kamu stres banget, tapi stres itu akumulasi, dan akumulasinya bentuknya bukan mental lagi, nanti ketika di ujungnya itu udah benar-benar sakit fisik. Iya, benar. Either stroke, serangan jantung, bla bla bla, maksudnya kayak iya loh, kita nggak tahu loh. Ya, oke, sekarang kamu nahan-nahanin secara mental, tapi itu akan akumulasi. Jadi dia sampai kayak, coba kamu pertimbangkanlah apa yang kamu cari di hidup ini. Ya itu juga karena ingat nggak lu waktu COVID itu kan, beberapa dibilang saudara langsung sih enggak, tapi satu marga gitu-gitu lah. Mereka tajir ya cuy, dan mereka kebetulan passed away. Nggak ada juga tuh yang dibawa. Iya. Pulang-pulang aja gitu kan. Terus nanti kalau gua kaya misalnya, Kalau kaya, terus nanti siapa dong yang nikmati kalau gua pergi kan? Mendingan gua sebanyak-banyak nyarinya. Ya kita sih menikmati ya saat ini. Ya Mbak masih ada aja, kita happy banget nih barusan. ini mah menjelang kepergian Mbak, kita dapat banyak hal sih. Nanti kita nantikanlah saat yang satu lagi itu Mbak. Tapi benar Mbak. Akhirnya ada momen untuk ini kalimat lucu-lucuan aku, tapi aku tiba-tiba kayak sangat menghayati juga. Aku pikir, oke lah, harta di dunia aku kumpulin sekarang, tapi nggak pernah ada waktu kan di sini untuk bener-bener enjoy, iya kan? Karena besoknya udah harus submit ini lagi, harus ini lagi, jadi nggak, literally bener-bener kayak nggak ada waktu. Emang iya salary yang itu pernah masuk, apa yang gue lakukan dengan itu nggak tahu gitu kan? Terus abis itu kayak, ayo udah deh, mungkin gue memang mengumpulkan
cicilan rumah di surga gitu kan, sebagai kaum terzolimi. Cuma lama-lama ya juga akhirnya gue meyakini itu Mbak, kayak ya udah nggak apa-apa, siksa aja gue biar gue punya rumah di surga. Dan misalnya kalau ya toxic ini terjadi hanya dalam satu departemen, mungkin itu kayak oknum ya. Betul. Tapi ini kita tuh coming from different department loh. In one company kebetulan. Iya. Dan kita kayak Dan semua tuh komplainnya sama. betul. Jadi sebenarnya mungkin sistem atasnya ini yang gimana, kurang cocok lah, visi dan misinya tuh udah kurang cocok. Dan kita datang dari era yang berbeda-beda. Maksudnya kayak Tita waktu itu kerja di company ini 7 tahun yang lalu, Mbak datang dengan knowledge yang berbeda di divisi berbeda, aku juga. Jadi maksudnya kayak dan sama ya komplainnya ya. Iya. Tuh dia tuh. Berarti memang maksudnya ya. Dan lu tahu kan atas si abang yang di atas itu udah 11 tahun kan. Iya, jadi gue juga dia deh. Dia deh biang kerok itu. Akhirnya tapi nah yang kayak gini-gini nih Mbak, yang kembali aku tertampar, ada episode mamaku kebetulan datang, dia selalu bilang jangan salahin orang atas pilihan hidupmu sendiri. Iya betul, itu betul juga. Cuman menurut gua ya ini meaningful experience banget gitu, karena company ini yang gua damba-dambakan untuk kembali. Jadi kan gua so far udah ada 4 ya. Iya. Dia bukan yang paling bagus, tapi dia itu falls in between. Dia sistemnya nggak terlalu jelek, tapi bayangan gue sih yang dulu ya di Indonesia ya. Sistemnya nggak terlalu jelek, timnya oke, nggak tusuk-tusukan gitu. Iya. Ya ternyata, kita nggak bisa mengeneralisasi gitu. Dan people change, mungkin visi mereka tuh berubah setelah COVID gitu. Terus tujuannya udah lain gitu loh. Tapi ya meskipun baru sampai ke titik ini harus 1 tahun, aku rasa di satu sisi Mbak mendobrak cara pikir aku juga sih. Maksudnya aku harus ingat lagi fundamental, dan kemarin diingetin sama episode papanya Tita, fokus aku tuh mau kemana memang secara personal, spiritual. Maksudnya kayak apa? Apakah memang aku cuma mau jadi tanda kutip pekerja menyenangkan orang-orang ini tertentu aja, apakah memang itu gitu tujuan akhirnya? Terus aku kan kayak bukan, tadinya kan aku mau nambah knowledge. Jadi kayak untuk selalu kembali mengingat aku tujuan lu awal datang ke sini kan sebenarnya. Jadi aku rasa Mbak mendobrak aku dalam hal bahwa memang Mbak datang dengan semangat, Mbak suka ngulik teknis gitu pada waktu itu kan, dan Mbak mau belajar semuanya, dan sekarang Mbak mau terapin lagi di sini. Jadi ketika Mbak berani mendobrak adalah Mbak mengingat ini bukan teknis yang gue sadari. Ini mah lain gitu. Iya. Kayaknya gini ya, gue nggak tahu sih. Tapi kita kalau sudah experience, kita feel guilty loh kalau kita gagal. Tidak jujur dengan siapa yang membayar job itu gitu loh. Karena Mbak punya standar akan service dan technical capability yang mau Mbak kasih. Jadi setiap kita tidak melakukan hal yang benar tuh, lu anxiety sendiri. Gue sih, betul. Kayak aduh. Iya, kita ketakutan sendiri kan sebenarnya kalau ada apa-apa gimana. Kalau misalnya ternyata cross flow gitu, iya, kita makanya udah bilang good bond ternyata kagak. Iya, itu kan maksudnya kayak gitu tuh, ini tuh kan barang penting banget gitu loh. Ini tuh penting banget. Cuman gua nggak gimana ya dulu, dan tim lain itu dia masih on track gitu loh. Cuma negara ini aja. Iya. Company di negara cabang di negara ini aja nggak kayak gitu. Jadi dengan melihat terakhir kasus Mbak ini, aku sih ngerasa kalau kita mau mendefinisikan integritas sih sebenarnya bukan tentang ngotot akan kepercayaan atau keyakinan diri ya, tapi lebih integritas itu tentang melihat apa dampak dari yang akan gue lakukan. Gitu. Itu panjang loh. Jadi sebenarnya jadi integritas itu bukan tentang ini keyakinan gue, tapi tentang masa depan. Lu ingat nggak film Deepwater Horizon? Yes. Itu kan salah satunya tuh, kayak begitu. Ketika udah, dan itu bukan salah satu, maksudnya bukan salah satu produk lain aja, itu udah akumulasi semua saling menutupi gitu loh Mbak. Ya gitu dah. Iya. Setelah gue pikir-pikir, masih ada company yang lain
yang lebih jujur betul. gitu. Nggak jujur amat tapi jangan bohong banget lah. Betul, betul. Ini kita udah mengupas sangat tuntas tas ya. Gue nggak tahu deh abis ini gue di ban kayaknya. Enggak, Mbak. Padahal lagi mau coba-coba cabang negara lain gitu. Enggak akan. Siapa yang berani? Sih. Mbak tuh dicari-cari. Nggak juga Dicari-cari. Cuman- Oh, Cuman gue takut aja di ban, tapi kita nggak disebut ya sama sekali. tidak ya. ada, tidak ada. Wait, gitu. Tapi tidak ada. Jadi kalau boleh mulai kita masuk ke area penutupan nih, Mbak. Karena nih kayaknya udah mau Mbak udah ngobrol dari jam 11 sampai jam 4 pagi nih. Lama ya Jun. Iya, kita ngobrol udah kayak Mbak proses data. Aku udah nguap-nguap berapa kali nih tadi. Nanti kita sensor juga mukanya tidak pas nguap. Apa saran Mbak buat orang-orang yang sedang menjaga integritasnya atau malah yang kayaknya dia nggak tahu dia harusnya menjaga integritas itu gitu. Gini. Untuk orang yang di bidang yang sama, contohnya Ya, kita ya, ya. walaupun kita beda divisi kan. Kalau kita kerja itu kita nggak bisa perfect ya. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan dari scratch. Misalnya ada kurang sesuatu kita mau nambahin gitu. Tapi jangan dari yang nggak ada, terus tiba-tiba jadi magic. Kita itu bukan magician. Yes. Tuh. Karena kalau mereka kan bayar ya. They deserve to get the right thing gitu loh. Walaupun gak 100% perfect, at least 85% lah. Ya. Jangan juga kita kasih 5%. Iya, gitu. iya. Dan gak usah deh kerja berat-berat. Hidup cuma sekali. Asik. Iya kan? Maksudnya Dengerin lu, Vin. kita kalau Vin. kaya juga, kalau lu kaya ya bukan kita. Oh. Gue sih gak kaya. Ya, lah. Gue Kalau lu kaya terus mau ngapain gitu loh. tuh Vin. Lu cuti aja gak di approve. Nah, kan? Alama. Mau dipakai kemana? Alama. Tuh. Kok saya lagi yang diserang di Gini, sini. sekarang kan lu lagi muda nih, lagi kuat. Iya, Mbak. ya Iya, kan? Mbak. Dan lu hobi traveling lah apa segala macam. Duit tuh ada karena lu tax free nih. Tapi lu cuti gak di approve. Itu 10 tahun lagi lu udah gak di sini misalnya dan duit lu udah kebanyakan. Lu baru mau mulai traveling, tapi lutut lu udah sakit, cuy. Wis. Itu dia gitu loh. Terus Jadi secukupnya leher udah aja deh. tegang. Iya, Semua udah enggak. Lutut udah sakit. Waktu mau makan nyobain baru udang belum satu, baru segini. Kolesterol. Nah, udah tegang nih. Makan daging merah udah. Nah, ini udah kebas-kebas lah. Ini saatnya lu menikmati hidup. Iya. Umur segini. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Tapi gue sangat senang sih dengan experience di UAE ini. Itu bener-bener different loh, culture different banget. Nah ini mungkin menuju penutup paling akhir. Mbak udah in total 5 tahun di UAE di 2 company lah ya. Menurut Mbak, goal Mbak di interval di periode hidup Mbak itu tercapai nggak? Mbak puas nggak kerja di UAE ini? Walaupun endingnya begini. Bukan masalah puas ya, tapi gue seneng dengan experience ini. Gue tahu gitu. Oh, negara dengan culture begini gitu. Tapi so far itu membuat gue tidak ingin kembali lagi. Karena bagi gue 5 Banyak memang. tahun cukup dan sisa umur hidup gue ini gue pengen mengexperience culture yang Iya, lain memang gitu loh. cukup dikenang tak perlu diulang kan Yes, biasanya yes. itu ya. Tapi gue maksudnya bisa jadi resident di UAE ini selama 5 tahun itu experience yang oke. Gue nggak menyesal. Menurut Mbak apa pembelajaran terbaik? Karakter apa yang menurut Mbak paling terbentuk dengan 5 tahun di sini? Oh, gue jadi sabar banget loh. Malah sabar ya. Jadi gue ini memang dari muda tuh bergejolak ya jiwanya. Iya, jadi gue membara gitu dan gue itu orangnya speak up banget. Oke. Jadi teman-teman gue pun kadang suka bilang udah latih, ada hal-hal yang perlu ditahan. Oh, nggak usah diomongin. Iya. Gitu. Terus semakin gue mungkin umur juga, mungkin culture juga, tapi semenjak gue di UAE, gue menemukan kaum yang lebih agresif. Dan gue tahu
cara menghandle mereka itu adalah mendengarkan dengan baik dan Asik. nggak usah komen macem-macem Betul. deh. Oh gitu, wah bagus dong, gitu aja. Karena mereka suka debat. Iya, Semakin kita jawab malah malah semakin susah tiket lu nanti desain. kita kayak ngasih cacing ke Iya. ikan. Dan sebenarnya kalau mereka itu didengarkan, kalau lu nanti ada problem di data lu misalnya, mereka itu bantu loh. Kalau mereka udah seneng sama lu. Jadi di situ mengajarkan gua untuk lebih meredam emosi yang tidak perlu, kecuali perlu banget seperti kemarin Terakhir kan. ini ya. Iya. Jadi ya Mbak belajar mengatur emosi ya, karena tertantang. Karena singa lah di depan Mbak ya. Iya. Jadi kapan harus diem, kapan harus nerekam. Kita ngelihat singa, padahal kita membutuhkan sesuatu dari dia kan. Nah, itu. Tanda tangan itu. Jadi di situ gua belajar bagaimana adapt Ya. untuk mendapatkan tanda tangan itu. Iya, gitu betul. loh. Dan gua menjadi lebih sabar banget menghadapi orang-orang macam itu. Iya, iya, iya. Jadi teman gua ada tuh di Irak kan, dia bilang gini, lu udah berapa lama di sono gitu? Hampir 5 tahun nih. Gila lah, yuk tahan juga ngadepin Iya, iya. orang-orang itu gitu. Memang orang udah pada tahu lah di sini. Ya, udah top banget tadi ya pesan Mbak. Mungkin terakhir kalau Mbak boleh sharing langkah Mbak ke depan so far apa nih Mbak? Mbak baru fresh. Gue sih mau istirahat dulu 4 bulan ya. Iya, dan selain memperbesar bisnis kan pasti kan. Bisnis. Iya dong. Iya, kalau bisa diperbesar, perbesar. Tapi gue mau Perbesar istirahat. lah. Dan gue kayaknya mau coba role baru deh. Iyalah. Barista gitu. Ya, ada bakat sih Mbak. Gue lihat-lihat juga. Pasti itu tuh emang kadang terpendam aja. Begitu Mbak beli mesin kopi udah bisa jalan. Iya, kayaknya gue pengen menikmati hidup dulu deh bentar. Sabatikal lah, sabatikal. Mungkin. Itu apa? Oh, oke. Kayak Zen. Oke. Makasih banget Mbak sharingnya. Thank you. Oh teleponnya iya. Dan tadi kan kita menghadap layar telepon. Layar telepon kita di sini. Ya. Nih makasih banget loh Mbak, kita udah Udah nelpon. berapa lama ya? Kelamaan ya? Iya, pulsa kita mau habis. Pakai internet. Oh pakai internet. Kan yang bayar kan company itu Oh dong, iya. handphone lu. Cuma ya kan aku terlimit juga. Berapa menit doang Mbak. Semua di perusahaan ini ada limitasinya. Oh, nggak unlimited ya? Enggak Padahal gue sih unlimited. numpang Uber loh itu. Ih, gak apa-apa Mbak. Nah, itu kita bikin unlimited. Itu. Again, makasih banget Mbak. Kita doakan. Kita yang makasih juga Mbak udah iya dan ngasih bener-bener inspirasi sih Mbak, dan mengingatkan aku lagi sih bahwa apa sih yang Anda Apa cari. yang lu cari di dunia ini? Iya. kan? Itu hal yang at least sebulan sekali harus, bahkan tiap hari sih maksudnya diingat lagi kayak sebelum. Soalnya ada teman-temanku juga yang lupa arah, maksudnya kayak mereka rotasi terus aku aja nggak tahu dia masih ingat gak sih dia punya istri sama anak, saking dia sukanya untuk sensasi cari uang ini gitu loh. Tax free itu sih Ya itu. yang menggiurkan ya, menggiurkan, membuat orang nggak mau pergi, malah jadi slave. Udah korporat. Oke Mbak, thank you Mbak. Kita Yoi. doakan safe flight. Ya, safe flight, terus sehat-sehat terus itu yang paling penting. Exactly. Sehat jiwa raga, apapun yang Mbak rencanakan, yang Mbak doakan ke depannya semoga segera dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Amin. Bisnis juga makin jaya ya kan, makin besar dan cepat kaya. Amin. Cepat makin kaya. Nah, itu. kaya, Bo. Kaya hati, kaya pikiran, dan kaya cinta. Semoga makin cuan ya Yes. YouTube channel ini. Gue seneng loh dengerinnya. Iya. Semoga bisa kami perluas lagi edisi-edisi karir ya. Semoga YouTube ini bisa membuat kalian berdua resign hanya dari income YouTube ini seperti yes. Deddy Corbuzier. Ya betul Mbak. Kami mulai dengan exercise. kayak Deddy Corbuzier. Sehat. Obrolan Oke. Budak Sampai bertemu lagi Mbak. Bye bye. Thank you. Apa kisah hari ini?